nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami dari kelompok 1 Teori Landasan Pendidikan Kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil proyek kami. Yang sebelum itu, perkenalkan saya Asel Mezer Ginting. Saya Anissa Cipanirida. Saya Renata Marsyanda Sitohang. Saya Vina Octavia Situmorang. Saya Sri Mamdita Tarigan. Selamat menyaksikan. Pendidikan di masa kolonial Belanda menerapkan sistem yang sangat timpang dan diskriminatif. Anak-anak pribumi dari golongan bawah hanya mendapatkan pendidikan dasar dari sekolah-sekolah seperti sekolah dasar, sekolah desa, dan sekolah sambungan. Pendidikan ini sangat terbatas, hanya mencakup keterampilan seperti membaca, menulis, berhitung, dan sedikit berbahasa daerah. Bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan modern yang lebih maju hampir tidak diajarkannya, membatasi peluang mereka untuk dapat berkembang. Sebaliknya, anak-anak pribumi dari golongan elit ataupun keluarga bangsawan memiliki akses ke sekolah-sekolah yang lebih maju seperti sekolah guru ataupun guru. Namun bahkan di sekolah-sekolah ini, kurikulumnya tetap berfokus pada penguasaan bahasa dan budaya Belanda. Sejarah dan budaya lokal hampir semuanya dipenuhi dan diabaikan dan digantikan oleh sejarah Belanda dan kolonialisme. Tujuannya jelas, yang untuk menciptakan kelas menengah pribumi yang loyal kepada pemerintah kolonial dan bukan untuk memberdayakan rakyat Indonesia. Tujuan pemerintah kolonial Belanda dalam menerapkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kurikulum tersebut dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan administrasi kolonial. Pendidikan diarahkan untuk mencetak pegawai rendahan dan tenaga kerja murah yang dapat menjalankan fungsi administratif dan teknis dalam pemerintahan kolonial. Dengan demikian, pendidikan tidak dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran nasional atau memperkuat identitas kebangsaan pribumi, melainkan untuk mempertahankan struktur sosial hierarkis yang menguntungkan Belanda. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai alat integrasi golongan elit pribumi ke dalam budaya Belanda agar mereka dapat menjadi perantara dalam pemerintahan kolonial. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan kolonial yang tidak mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan sejarah Indonesia secara memadai menyebabkan rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara di dalam rakyat pribumi pada masa itu. Pendidikan yang bersifat indoktrinatif dan diskriminatif memperkuat dominasi kolonial dan menghambat perkembangan identitas nasional. Namun secara paradoks, sistem pendidikan kolonial ini juga membuka akses pengetahuan modern bagi sebagian kalangan pribumi, khususnya elit yang kemudian menjadikan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Dengan demikian, meskipun tidak dirancang untuk tujuan tersebut, pendidikan kolonial secara tidak langsung turut berkontribusi pada munculnya kesadaran nasional dan perjuangan kemerdekaan pada masa berikutnya. Pendidikan yang terbatas dan diskriminatif juga menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam, sehingga kesadaran berbangsa cenderung berkembang dan hanya di kalangan yang mendapat akses pendidikan lebih bagus, sementara mayoritas rakyat tetap terpinggirkan. Masa penjajahan Belanda di Indonesia, sistem pendidikan dirancang untuk kepentingan kolonial dengan kurikulum yang menekankan penguasaan bahasa Belanda, bahasa Barat, dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mendukung sistem kolonial. Kurikulum ini bertujuan menciptakan tenaga kerja terampil yang loyal kepada pemerintah kolonial, bukan untuk membentuk warga negara Indonesia yang mandiri dan berdaulat. Ciri khas kurikulum pada masa ini adalah sistem dualisme, di mana tempat perbedaan tajam antara pendidikan untuk keturunan Eropa dan golongan elit. Kurikulum juga disesuaikan dengan standar pendidikan di Belanda melalui prinsip konkordansi, yang berarti penyesuaian atau penyelarasan
sistem pendidikan di Hindia Belanda dengan sistem yang berlaku di negara Belanda. Pengembangan kurikulum PPKN yang baik harus berbasis pada prinsip-prinsip seperti fleksibilitas, kesinambungan dan integrasi, serta responsif terhadap kebutuhan siswa, kondisi sekolah, dan perkembangan zaman. Kurikulum ini perlu dirancang secara partisipatif dengan melibatkan guru, kepala sekolah, dan komite sekolah agar relevan dan efektif. Kurikulum Merdeka Belajar saat ini direkomendasikan sebagai kurikulum yang paling relevan untuk PPKN karena menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada siswa dan berorientasi profil pembelajar Pancasila. Di Medan SKT menemukan bahwa kurikulum Merdeka membawa perubahan signifikan dalam pendekatan pengajaran, penyelesaian materi, serta hasil belajar siswa. Guru lebih banyak menggunakan metode yang membuat siswa aktif dan mandiri, serta menyesuaikannya pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa yang beragam. Melihat kurikulum Belanda, PPKN perlu dikembangkan agar pembelajaran lebih efektif dan bisa meningkatkan pemahaman yang bagus. Maka melihat perkembangan kurikulum yang ada bahwa kurikulum Merdeka merupakan salah satu kurikulum yang cocok untuk siswa dalam pembelajaran PPKN. Sekian pemaparan video project kelompok 1. Terima kasih.